Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Radila, NIM 030713813819240050. Saya dari Praktika Bang Mahlan Magiaro. Saya akan membuat video UAS ujian akhir semester dari Praktikum Paleontologi. Di sini saya akan membahas 5 materi, yaitu pembahasan pertama, filum protozoa dan foraminifera bentonik besar. Materi yang kedua yaitu adalah pengenalan foraminifera, yang ketiga foraminifera planktonik, yang keempat foraminifera bentonik, dan yang terakhir adalah harasi hasil fosil dan hasil analisa. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang filum protozoa. Protozoa atau protista mirip hewan diklasifikasikan dengan ciri-ciri serta reproduksi yang masing-masing mempunyai perbedaannya sendiri. Sebelum membahas ciri-ciri protozoa, mari kita membahas pertama-tama dengan mengerti apa itu pengertian protozoa. Menurut saya, pengertian protozoa yaitu suatu organisme seluler yang sifatnya itu adalah eukariotik dengan tidak mempunyai dinding sel serta heterotrof dan juga dapat bergerak atau motil. Protozoa bisa bergerak dengan memfungsikan alat geraknya, yakni kaki semu, silia atau rambut getar, flagela atau bulu cambuk. Dalam kajian evolusi, protozoa diduga ialah akan menjadi suatu organisme hewan yang sangat kompleks. Protozoa itu sendiri sudah 65.000 jenis yang sudah diketahui oleh para ilmuwan. Setelah kita mengetahui apa itu filum protozoa, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri protozoa. Protozoa yaitu organisme uniseluler atau bersel satu. Dan yang kedua, itu adalah sifatnya eukariotik, mempunyai inti sel yang terbungkus oleh sebuah membran. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, heterotrof atau umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. 6 itu hidup bebas secara parasit, bebas, dan sportif. Yang ketujuh, memiliki alat gerak yang berupa silia, flagela, dan kaki semu. Memiliki ukuran tubuh sekitar 100-300 mikron. Dalam suatu keadaan yang kurang menguntungkan, biasanya seringkali terjadi namanya pembentukan dari suatu kista yang dimaksudkan ialah untuk dapat bertahan hidup. Dan protozoa sendiri memiliki dua cara hidup. Yang pertama, dia juga bisa hidup secara soliter atau sendiri. Dan protozoa juga bisa hidup dengan berkelompok atau berkoloni. Klasifikasi protozoa atau protista mirip hewan. Protozoa diklasifikasikan dengan berdasarkan alat geraknya, yang terdapat 4 filum protozoa. Macam-macam jenis dari klasifikasi protozoa ini antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ciliata, yang kedua Rhizopoda, yang ketiga Sporozoa, dan yang keempat Flagellata. Yang pertama saya akan membahas dengan Ciliata. Cilia ophora atau infusoria yaitu jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan silia atau rambut getar. Contohnya ialah Paramecium sp. Yang kedua, saya akan membahas tentang Rhizopoda. Rhizopoda atau Sarcodina yaitu jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan kaki semu. Contohnya ialah Amoeba sp. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sporozoa. Sporozoa atau Apicomplexa yaitu salah satu jenis protozoa yang unik karena tidak memiliki alat gerak. Contohnya ialah Plasmodium sp. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang Flagellata. Flagellata itu yaitu jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan flagellanya atau bulu cambuk. Contohnya ialah Trypanosoma sp. Setelah membahas tentang filum protozoa, selanjutnya saya akan membahas tentang foraminifera bentonik besar. Foraminifera bentonik besar atau foram besar itu diberikan untuk golongan forambentos, yang dimana ukuran forambentos itu relatif besar. Jumlah kamar relatif banyak dan struktur dalam kompleks. Umumnya, foram besar banyak dijumpai pada batuan karbonat, khususnya batu gamping, terumbu, dan biasanya berasosiasi dengan alga yang menghasilkan CaCO3 untuk tes foram itu sendiri.
Di Indonesia, foraminifera bentos besar sangat banyak ditemukan dan bisa digunakan untuk menentukan umur relatif batuan sedimen dengan menggunakan zonasi foraminifera bentos besar berdasarkan Adam 1970. Klasifikasi foraminifera besar. Ordo foraminifera ini memiliki bentuk yang relatif besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagian besar hidup di dasar laut dengan kaki semu, dan juga ada yang hidup di air tawar, seperti famili Allogromidae, memiliki satu kamar atau lebih yang dipisahkan oleh sekat atau septa yang disebut sutur. Apertur terletak pada permukaan septum kamar terakhir. Hiasan pada permukaan tes ikut menentukan perbedaan tiap-tiap jenis. Foraminifera besar bentonik baik digunakan untuk penentu umur. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan sayatan tipis, vertikal, horizontal, atau miring di bawah mikroskop. Pemberian sistematik foraminifera bentonik besar yang umum yaitu dari A. Cushman 1927. Kegunaan foraminifera besar. Kegunaan foraminifera bentonik besar ini dalam geologi, dia memiliki banyak kegunaan, antara lain seperti menentukan umur relatif batuan sedimen menggunakan biozonasi foraminifera bentos besar dan menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Setelah kita membahas tentang filum protozoa dan foraminifera bentonik besar, sekarang saya akan memasuki materi dengan membahas tentang pengenalan foraminifera. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari foraminifera. Foraminifera pertama kali muncul di zaman Jura yang diwakilkan oleh golongan Globigerinidae. Selanjutnya, golongan ini berkembang secara meluas meningkat terus hingga zaman tersier dan kuarter. Ukuran fosil foraminifera berukuran kecil sehingga disebut sebagai fosil mikro. Umumnya berukuran lebih kecil dari 5 mili. Dalam pembagiannya, foraminifera dibagi menjadi dua, yaitu foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik. Untuk planktonik dan bentonik, secara spesifik, selain terdapat perbedaan pada cangkang atau namun antara foraminifera planktonik dan bentonik ada kemiripan juga pada cara hidup dari kedua organisme tersebut. Foraminifera planktonik hidup secara mengambang, sedangkan foraminifera bentonik dengan cara menambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari foraminifera. Yang pertama, foraminifera untuk menentukan umur relatif suatu batuan yang mengandungnya. Yang kedua, untuk membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau fasies. Yang ketiga, korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah lain, baik korelasi permukaan atau permukaan. 4. Membantu menentukan batas-batas suatu transgresi dan regresi, misalnya dengan menggunakan foraminifera. Dan yang terakhir yaitu bahan penyusun biostratigrafi. Berdasarkan kegunaan foraminifera, maka dikenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu fosil indeks, yang kedua fosil batimetri, yang ketiga fosil horizon, yang keempat fosil lingkungan, dan yang kelima fosil iklim. Berikutnya saya akan memperlihatkan tentang cangkang foraminifera. Yang pertama yaitu adalah macam-macam bentuk tes foraminifera seperti ini. Dan yang kedua, saya akan memperlihatkan juga yaitu macam-macam bentuk kamar foraminifera seperti ini. Sekarang saya akan membahas apa itu septa dan apa itu sutur. Septa itu adalah garis batas antar kamar dengan kamar yang lainnya. Septa juga biasanya terdapat lubang-lubang halus yang disebut dengan foramen. Septa tidak dapat dilihat dari luar tes, sedangkan yang tampak pada dinding luar tes hanya berupa garis yang disebut sutur. Sutur merupakan garis yang terlihat pada luar tes, merupakan perpotongan septa dengan dinding kamar. Sutur penting dapat mengklasifikasikan foraminifera karena beberapa spesies memiliki sutur yang khas. Macam-macam bentuk sutur adalah yang pertama yaitu tertekan atau melekuk, rata atau muncul di permukaan tes. Contohnya yaitu Cylostomela choline untuk bentuk sutur tertekan lurus.
melengkung lemah, sedang, atau kuat. Contohnya Orthomorphina chalengeriana untuk bentuk sutur. Yang terakhir yaitu sutur yang mempunyai hiasan. Contohnya Elpidium incertum untuk bentuk hiasan yang berupa bridge. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah kamar dan jumlah putaran. Dalam mengklasifikasikan foraminifera, jumlah putaran dan jumlah kamar sangat perlu untuk diperhatikan karena untuk sebagian besar spesies di sisi ventral kamarnya dapat dihitung, kecuali di sisi dorsal itu kamarnya lebih banyak daripada di sisi ventral. Sedangkan jumlah putaran yang banyak umumnya mempunyai jumlah kamar yang banyak pula. Namun, jumlah putaran dan jumlah kamar dalam satu spesies mempunyai kisaran yang hampir pasti. Susunan kamar pada foraminifera, khususnya foraminifera plankton, dapat dibagi menjadi 3, yaitu planispiral. Planispiral yaitu sisi dorsal dan sisi ventral itu jumlah kamarnya sama. Kedua itu streptospiral. Streptospiral itu jumlah sisi ventral dan sisi dorsal itu kamarnya tidak sama. Dan yang ketiga itu trochospiral. Trochospiral itu adalah mula-mula dia streptospiral tapi dia ditutupi, jadi semakin lama dia seperti planispiral. Berikut ini cara menghitung jumlah kamar, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ornamen atau hiasan pada foraminifera. Hiasan pada foraminifera tidak hanya terlihat atau bisa dilihat pada permukaan tes atau permukaan cangkang, melainkan dia juga dapat terlihat di hiasan pada tes, hiasan pada umbilikus, hiasan pada apertur, dan hiasan pada periperi. Komposisi tes foraminifera. Berdasarkan komposisi, tes foraminifera dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dinding chitin atau tektin. Dinding tersebut terbuat dari zat tanduk yang disebut chitin. Namun, foraminifera dengan dinding seperti ini jarang dijumpai sebagai fosil. Ciri-ciri dinding chitin adalah fleksibel, transparan, berwarna kekuningan, dan imperforat atau tidak memiliki pori. Yang kedua, yaitu dinding arenaceous atau agglutinaceous. Dinding ini terbuat dari zat atau mineral asing di sekelilingnya, kemudian direkatkan satu sama dengan zat perekat oleh organisme tersebut. Zat perekatnya berasal dari chitin, oksidasi besi, atau zat perekat gampingan, atau zat khas foraminifera daerah tropis. Zat perekat silika atau zat khas foraminifera daerah perairan dingin. Dinding agglutinaceous. Contohnya yaitu Amobaculites agglutinaceus dan Saccharina parica. Yang kedua yaitu dinding siliceus. Contohnya itu Pesamahaera. Yang ketiga, dinding silika. Beberapa ahli berpendapat bahwa dinding silikon dihasilkan oleh organisme itu sendiri. Tipe dinding ini jarang ditemukan, hanya dijumpai pada beberapa golongan Amodiscidae dan beberapa spesies dari Milioidae. Yang keempat, yaitu dinding calcareous atau gampingan. Dinding yang terdiri dari zat-zat gampingan dijumpai pada sebagian besar foraminifera. Dinding gampingan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, gampingan porselen, yaitu dinding gampingan yang tidak berpori. Contohnya Quinqueloculina. Yang kedua, gampingan granular adalah dinding yang terdiri dari kristal-kristal kalsit yang granular. Contohnya Endothera. Gampingan kompleks adalah dinding yang dijumpai berlapis, kadang-kadang satu lapis homogen. Contohnya Fusulidae. Yang terakhir yaitu gampingan hialin, terbuat dari zat-zat gampingan yang transparan dan berpori, kebanyakan foraminifera planktonik. Selain foram plankton, terdapat juga apertur pada foram benthos, seperti gambarnya seperti ini. Setelah saya telah membahas dari film protozoa, foraminifera bentonik besar, pengenalan foraminifera, sekarang saya masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah foraminifera planktonik. Plankton adalah sebuah organisme mikroskopik yang hidup berada di permukaan perairan.
Plankton juga adalah sumber makanan bagi yang hidup di perairan. Cara hidup plankton yaitu mengambang, mengapung, serta melayang di permukaan perairan. Plankton juga kemampuan renangnya itu terbatas dan minim, sehingga plankton mudah terbawa oleh arus. Secara terminologi, foraminifera dapat didefinisikan sebagai organisme bersel satu atau tunggal yang hidupnya secara akuatik, terutama hidup di laut, mempunyai satu atau lebih kamar yang terpisah satu sama lain oleh sekat atau septa, yang ditembusi oleh banyak lubang halus atau foramen. Foraminifera planktonik merupakan jenis foraminifera yang hidup dengan cara mengambang di permukaan laut. Foraminifera jumlah genusnya sedikit, tetapi jumlah spesiesnya banyak. Planktonik pada umumnya hidup mengambang dan bergerak tergantung oleh arus pasif di permukaan laut. Fosil planktonik ini dapat digunakan dalam memecahkan masalah geologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai fosil petunjuk, yang kedua itu digunakan dalam pengkorelasian batuan, yang ketiga sebagai penentu umur relatif batuan di suatu lapisan batuan, dan yang keempat yaitu penentuan lingkungan pengendapan. Foraminifera planktonik tidak hanya hidup di permukaan perairan, melainkan foraminifera planktonik yaitu plankton bisa juga dapat hidup di kedalaman-kedalaman laut tertentu. Yang pertama, plankton bisa hidup pada kedalaman 30-50 meter. Yang kedua, hidup pada kedalaman 50-100 meter. Yang ketiga, hidup pada kedalaman 300 meter. Dan yang paling dalam yaitu hidup pada kedalaman 1000 meter. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apertur pada foraminifera planktonik. Dari pengertiannya, apertur adalah lubang utama dari tes foraminifera yang terletak pada kamar terakhir. Khusus foraminifera planktonik, bentuk apertur maupun variasinya lebih sederhana. Umumnya mempunyai bentuk apertur utama interior marginal yang terletak pada dasar atau tepi kamar terakhir atau septal face dan melengkung ke dalam, terlihat pada bagian ventral atau perut. Macam-macam apertur yang dikenal pada foraminifera planktonik. Yang pertama yaitu primary aperture interior marginal atau PAI. Yaitu yang pertama, primary aperture interior marginal atau PAI umbilical adalah apertur utama interior marginal yang terletak pada daerah umbilicus atau pusat putaran, contohnya globigerina. Yang kedua, primary aperture intermarginal umbilical extra umbilical adalah apertur utama interior marginal yang terletak pada daerah umbilicus melebar sampai ke periferi. Contohnya globorotalia. Yang ketiga yaitu primary aperture interior marginal equatorial adalah apertur utama interior marginal yang terletak pada daerah ekuator dengan ciri-ciri dari samping kelihatan simetri dan hanya dijumpai pada susunan kamar planet spiral. Ekuator merupakan batas putaran akhir dengan putaran sebelum periferi. Contohnya Hastigerina. Yang kedua itu secondary aperture atau supplementary aperture, yaitu merupakan lubang lain atau lubang tambahan dari apertur utama dan ukuran lubang umumnya lebih kecil dari lubang apertur utama. Contohnya Globigorinoides, dan inilah adalah contoh fotonya. Ketiga itu aksesoris apertur, yaitu merupakan apertur sekunder yang terletak pada struktur aksesoris atau apertur tambahan, contohnya Cataphydrac. 13 genus foraminifera planktonik. Yang pertama genus Orbulina, yang kedua genus Globigerina, yang ketiga genus Globigerinoides, yang keempat genus Globoquadrina, yang kelima genus Phaeroidinella, yang keenam itu genus Phaeroidinellopsis, yang ketujuh yaitu genus Polleniatina, yang kedelapan genus Cataphydrac, yang kesembilan itu genus Globorotalia G, yang ke-10 itu genus Globorotalia T, 11 itu genus Hankenina, yang ke-12 itu genus Cribohankenina, dan yang terakhir yang ke-13 yaitu genus Hastigerina. Baiklah, setelah membahas tentang filum protozoa foraminifera bentonik besar,
pengenalan foraminifera, foraminifera planktonik. Sekarang saya akan membahas tentang foraminifera bentonik. Bentonik yaitu artinya jenis foraminifera yang hidup dengan cara menambatkan diri dengan menggunakan fagil atau sesil yang hidup di dasar permukaan laut. Foraminifera dapat didefinisikan sebagai organisme bersel satu atau tunggal yang hidupnya secara akuatik atau terutama hidup di laut, mempunyai satu atau lebih kamar yang terpisah satu sama lain oleh sekat atau septa yang ditembusi oleh banyak lubang halus atau foramen. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau patahan yang sudah mati di dasar laut. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Hidupnya foraminifera bentonik itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik abiotik maupun biotik. Faktor biotik yang berpengaruh diantaranya adalah produsen yaitu sumber makanan bagi bentos. Faktor abiotik dipengaruhi suhu, arus, oksigen, kedalaman air, dan lain-lain. Foram bentos juga dikenal dengan istilah CCD yang memiliki batasan batuan karbonat dapat terlarut pada lingkungan laut. Di Samudra Pasifik yang kedalamannya 4.200 sampai 4.500 meter. Di Samudra Atlantik kedalaman CCD berkisaran 5.000 meter. Untuk Samudra Hindia kedalamannya di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Susunan kamar foraminifera bentonik. Foraminifera membentuk cangkang atau satu atau beberapa kamar. Berdasarkan jumlah kamar yang dipunyainya dapat diketahui berupa monotalamus tes atau unilokuler, yaitu cangkang foraminifera yang terdiri atas satu kamar atau bentuk cangkang sederhana. Sedangkan yang kedua adalah polythalamus tes atau multilokuler, yaitu cangkang foraminifera terdiri atas banyak kamar atau kompleks. Yang pertama yaitu monotalamus. Monotalamus adalah susunan dan bentuk kamar-kamar akhir foraminifera yang hanya terdiri dari satu kamar. Inilah adalah macam-macam bentuk kamar dan cangkang foraminifera bentos dari monotalamus. Yang kedua itu polythalamus. Polythalamus merupakan susunan kamar dan bentuk akhir kamar foraminifera yang terdiri lebih dari satu kamar, misalnya uniserial saja atau biserial saja. Macam-macam polythalamus sebagai berikut, yaitu 1. Uniform, yang kedua itu biform, yang ketiga triform, dan yang terakhir itu multiform. Apertur foraminifera bentonik. Dari apertur foraminifera bentonik itu bentuknya sangat bervariasi. Dari apertur itu sendiri merupakan bagian penting dari tes foraminifera karena merupakan lubang tempat protoplasma organisme tersebut bergerak keluar dan masuk. Macam-macam apertur pada foraminifera bentos. Yang A, simple aperture, yaitu at end of tabular chamber, at base of aperture face, in middle aperture face. Apertur yang bulat dan sederhana biasanya terletak di ujung sebuah tes atau terminal, lubangnya bulat. Apertur coma shape, mempunyai koma atau melengkung tetapi tegak lurus pada permukaan septal face. Apertur pialin merupakan sebuah lubang yang terletak di ujung neck atau leher yang pendek tapi mencolok. Apertur slit like berbentuk lubang sempit yang memanjang, umum dijumpai pada foraminifera dengan komposisi hialin. Apertur trescentic, lubangnya berbentuk tapal kuda. Yang B itu supplementary aperture, yaitu yang pertama infralaminal accessories aperture dendritic. Yang kedua, apertur yang memancar atau radiate merupakan sebuah lubang yang bulat tapi mempunyai pematang yang memancar dari pusat lubang. Yang ketiga itu radiate with apertural face chamber. Yang C itu multi aperture, yaitu
Multisutural, apertur yang terdiri dari banyak lubang, terletak di sepanjang sutur. Yang kedua, apertur krilateral, cribbed, atau inapertural face cribbed, bentuknya seperti saringan, lubang umumnya halus dan terdapat pada permukaan kamar terakhir dan terminal. Yang D itu primary aperture, yaitu yang pertama primary aperture interiomarginal atau PAI umbilical. Yang kedua itu primary aperture interiomarginal atau PAI umbilical extraumbilical. Yang ketiga itu primary aperture interiormarginal atau PAI equatorial. Mungkin ini adalah pembahasan saya terakhir setelah saya membahaskan tentang filum protozoa, foraminifera bentonik besar, pengenalan foraminifera planktonik, dan foraminifera bentonik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi foraminifera ditambah preparasi fosil dan hasil analisa. Yang pertama yaitu aplikasi foraminifera. Cara menentukan umur relatif batuan. Jadi, cara menentukan umur relatif batuan pada umumnya didasarkan atas dijumpainya fosil pada batuan. Di dalam paleontologi, cara menentukan umur relatif dengan menggunakan 1. Foraminifera planktonik. Selain jumlah genus sedikit, plankton sangat peka terhadap perubahan kadar garam. Hal ini menyebabkan hidup suatu spesies mempunyai kisaran umur yang pendek, sehingga baik untuk penciri umur suatu lapisan batuan. Biozonasi foraminifera planktonik yang populer dan sering digunakan di Indonesia adalah zonasi Blow tahun 1969, Bolli 1966, dan Postuma 1971. Yang kedua itu foraminifera besar atau filum protozoa dan kelas Sarcodina. Dipakai sebagai penentu umur relatif karena umumnya mempunyai umur pendek sehingga sangat baik sebagai fosil petunjuk. Penentuan umur berdasarkan foraminifera besar, khususnya di Indonesia, biasanya menggunakan klasifikasi huruf yang dikemukakan oleh Adam 1970. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang perhitungan, presentasi rasio, dan lingkungan pengendapan. Penentuan lingkungan pengendapan dengan rasio plankton atau bentos. Perhitungan rasio plankton bentos dihitung dengan rumus milik Grimdahl and Markhoven 1950 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula sampel dalam cawan dibagi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 2. Kemudian, masing-masing kuadran dihitung berapa jumlah plankton dan bentos. 3. Dilakukannya perhitungan kuadran tiap mes. Yang pertama yaitu perhitungan rata-rata plankton tiap mes. Jadi rumusnya itu adalah jumlah plankton 1 ditambah jumlah plankton 2 ditambah jumlah plankton 3 ditambah jumlah plankton 4. Itu dibagi 4. Perhitungan rata-rata bentos tiap mes. Jumlah bentos 1 ditambah jumlah bentos 2 ditambah jumlah bentos 3 ditambah jumlah bentos 4 itu dibagi 4. Yang ketiga itu rasio plankton bentos tiap mes. Jadi P per P plus B dikali 100%. Sekarang adalah perhitungan kuadran seluruh mes. Yang pertama jumlah plankton rata-rata seluruh mes. Mes 1 ditambah mes 2 ditambah mes 3 dibagi 3. Jumlah bentos rata-rata seluruh mes. Mes 1 ditambah mes 2 ditambah mes 3 dibagi 3. Yang terakhir itu rasio plankton bentos seluruh mes P per P plus B dikali 100%. Keterangannya yaitu P itu plankton, B itu bentos, jumlah P1 itu jumlah plankton pada kuadran 1, jumlah B1 itu jumlah bentos pada kuadran 1. Setelah hasil perhitungan presentasi rasio plankton bentos didapatkan, angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel kedalaman milik Grimdahl dan Markhoven untuk menentukan kedalamannya. Setelah kedalaman didapatkan, maka akan diketahui lingkungan pengendapannya. Preparasi fosil. Preparasi. Langkah-langkah untuk melakukan preparasi adalah sebagai berikut. Pertama, ukur sampel yang telah dibagikan seukuran kepalan tangan. Kemudian, pecahkan sampel menggunakan palu karet jika ada, atau menggunakan palu yang dibalut dengan kain atau karet sampai sampel tersebut menjadi pecah halus.
Setelah itu, bersihkan sampel menggunakan air diulang sebanyak 3 kali untuk benar-benar memastikan vegetasi maupun batuan yang lapuk bisa terpisah dari sampel tersebut dan jangan lupa tambahkan deterjen pada saat pencucian. Hal ini untuk memastikan bahwa sampel benar-benar bersih. Setelah itu, pastikan agar sampel tersebut tidak terdapat bekas deterjen atau benar-benar bersih dari sabun dan tiriskan. Setelah itu, rendam sampel menggunakan peroksida yang telah diencerkan dengan perbandingan 1:2 terhadap air atau Aquades. Kemudian, diamkan sampel di peroksida selama kurang lebih 20 jam dan jangan lupa setiap beberapa jam diaduk agar substrat pada sampel bisa lepas. Setelah itu, cuci sampel hingga bersih menggunakan deterjen lagi agar kandungan peroksida hilang. Setelah selesai dicuci, kemudian untuk mengurangi kandungan air dapat menggunakan metode disangrai. Setelah itu, masuk ke dalam proses pengayakan. Tujuannya adalah untuk memisahkan sampel menjadi beberapa mesh. Untuk ini, kami memisahkan sampel ukuran 50, 100, 200, dan pan. Sampel siap digunakan untuk analisa. Pembahasan yang terakhir adalah hasil analisa. Hasil analisa kami tidak menemukan satupun fosil. Demikian video ujian akhir semester saya dengan praktikum paleontologi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi yang mendengar. Jika salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Sri Faradila mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.